Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya berharap dalam keadaan sehat semua. Terima kasih atas waktu yang disediakan, atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti SDS Sains Data Spasial Indonesia Weekend Talk yang ini kalau tidak salah hitung ini yang ketiga ya. Jadi acara pada pagi hari ini sebenarnya acara rutin sebulan sekali sampai 2 kali kita sharing-sharing begitu terkait dengan perkembangan sains data spasial. Sebelum saya memulai, apakah suara saya dapat didengar dengan jelas Bapak dan Ibu sekalian? Jelas Pak Marcel. Baik, terima kasih Pak. Baik, bagi yang belum berkenalan dengan saya, yang belum mengenal saya, jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marcel. Saya bekerja sebagai research assistant di Macung Research Center for Photosynthetic Pigment, Universitas Macung di Malang. Bukan di Taiwan atau di China ya, tapi di Malang begitu. Memang topik hari ini agak sedikit tidak terlalu berhubungan dengan pekerjaan saya sehari-hari secara langsung. Tetapi karena saya seorang data scientist, saya memang suka mencari-cari dan menganalisis data dari berbagai bidang ilmu. Jadi hari ini saya sebenarnya berbicara sebagai data scientist. Dan oleh karena itu, topik pada hari ini saya membahasnya dari sudut pandang itu. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu sekalian di sini juga ada yang memang bidang keahliannya adalah di bidang geologi atau teknik geofisika, dan saya yakin lebih ahli di bidang prediksi cadangan mineral dan yang terkait itu ya. Tetapi saya mencoba melihat prediksi pemetaan lokasi keberadaan mineral dari sudut pandang data science seperti itu. Jadi ini sebagai semacam perkenalan dan coba melihat dari sudut pandang yang lain seperti itu. Baik, untuk memulainya maka kita akan berkenalan lebih dahulu dengan apa itu machine learning. Machine learning itu apa sih sebenarnya? Nah,
Machine learning sebenarnya adalah bagian dari satu bidang ilmu yang cukup besar, yaitu artificial intelligence. Dan saat ini ada bagian lain yang lebih dalam lagi yang cukup terkenal, yaitu deep learning. Nah, sebenarnya machine learning sendiri, istilah itu diciptakan pada tahun 1959 oleh IBM ya, oleh IBM. Dan berkembang itu tahun 1990-an seiring dengan berkembangnya personal komputer, kemampuan komputasi komputer. Nah, maka machine learning juga ikut berkembang. Kemudian deep learning sendiri seiring dengan berjalannya waktu juga ikut berkembang, walaupun konsep deep learning sendiri juga sebenarnya juga sudah cukup lama ya, cuma baru bisa dilakukan dengan lebih mudah itu pada tahun 2010-an. Hingga saat ini sangat berkembang sekali, ada berbagai macam perkembangan deep learning. Kemudian itu sekilas tentang machine learning. Machine learning di dalam eksplorasi mineral. Nah, machine learning ini bukan hanya pada mineral exploration ya, machine learning juga banyak digunakan pada berbagai bidang ilmu yang lain sebagai tools, sebagai alat untuk membantu mendapatkan insight tertentu dari data terkait dengan bidang ilmu tersebut. Pada mineral exploration, tentu machine learning bisa digunakan di sub-sub bidang tersebut, tetapi salah satunya adalah pencarian lokasi dari keberadaan mineral. Selama ini umumnya manusia, expert, ahli yang melakukan itu dengan membaca data-data geologi, data-data geofisika, data-data geokimia, maka ahli bisa menentukan kira-kira lokasi keberadaan mineral itu di mana begitu potensinya. Kemudian dihitung seberapa besar potensinya, seperti itu. Tetapi dengan berkembangnya machine learning, maka tugas untuk melihat pola-pola tertentu di dalam data-data tadi itu bisa digantikan oleh algoritma komputer yang mungkin lebih baik di dalam melihat hubungan-hubungan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Terkadang karena keterbatasannya, manusia ini memang sangat luar biasa ya, kemampuan berpikir kita itu sangat luar biasa, tetapi konsistensi kita dalam mengerjakan sesuatu hal, ketelitian kita di dalam mengerjakan sesuatu hal, itu sangat terbatas. Biasanya ketika kita mengerjakan hal yang sama berulang-ulang, misalnya data yang cukup besar, kemudian kita harus melihat satu persatu, maka kadang-kadang ketelitiannya akan menurun, sehingga kita tidak dapat melihat gambaran besar dari data yang kita analisis. Atau jika dimensi dari data, misalnya, kalau misalnya variabelnya cuma 3, 4, 5, mungkin manusia masih bisa ya mengeksplorasi dengan lebih jauh. Tetapi jika dimensi dari data tersebut sudah sangat besar, misalnya lebih dari 100 variabel, nah, maka saya yakin manusia juga akan kesulitan bisa menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain untuk melakukan sebuah prediksi. Di sanalah letak machine learning bekerja. Bagaimana machine learning dapat membantu ya, dapat membantu, tidak menggantikan, tetapi membantu expert di dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan data, termasuk di dalamnya di dalam melakukan eksplorasi mineral. Nah, kemudian bagaimana secara teknis machine learning itu digunakan di dalam mineral exploration? Yang pasti yang pertama adalah tersedianya training data. Training data ini kalau dari sudut kasus mineral exploration antara lain mineral occurrence, keberadaan dari mineral. Kemudian patahan data struktur geologi ya, data struktur faults atau geologi, itu struktur geologinya, atau mungkin lipatan, atau mungkin sesar, dan lain sebagainya. Karena struktur geologi kan terkait dengan misalnya pembentukan mineral di dalam perut bumi, kemudian ada patahan atau struktur geologi tertentu yang bisa mengangkat mineral-mineral yang tadinya ada di dalam perut bumi ke lapisan yang lebih atas seperti itu. Kemudian data geochemistry, ini terkait potensi sebaran dari mineral tersebut. Dan data geofisik, misalnya data gravitasi, data magnetik, dan lain sebagainya.
Serta juga tambahannya biasanya satellite imagery, citra satelit, kemudian topografi, dan data spasial pendukung lainnya. Nah, data-data ini itu digunakan sebagai training data untuk mengetahui kira-kira di mana ya lokasi mineral target itu berada. Kemudian training data ini dimasukkan, diinputkan ke learning algorithm. Nah, learning algorithm sendiri ada banyak ya. Machine learning itu ada banyak. Nah, hari ini untuk prakteknya kita akan menggunakan random forest. Nah, kita juga akan berkenalan apa itu random forest nanti di belakang. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ini saya sambil untuk mengadmit. Jadi saya single factor hari ini, nggak ada admin yang membantu, jadi saya sambil mengadmisi rekan-rekan yang baru bergabung. Ini saya admit dulu, mohon maaf, saya mohon izin. Ya, baru saya lanjutkan. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam algoritma machine learning, maka hasil dari training tersebut adalah sebuah model, di mana model tersebut dapat membantu analis untuk mengetahui, oh kira-kira daerah-daerah yang memang memiliki cadangan itu atau memiliki kandungan mineral itu di sini, seperti itu, di area-area tertentu itu yang direkomendasikan oleh algoritma tersebut. Secara sederhana seperti itu. Nah, kemudian bagaimana komputer itu belajar? Ya, cara belajarnya juga ada banyak metodenya. Ada yang menggunakan nearest neighbor, ada yang menggunakan linear SVM, RBF SVM, Gaussian process, decision tree, random forest, neural net, dan lain sebagainya. Komputer secara sederhana membuat fungsi di mana fungsi tersebut menghubungkan antara Y dan X, di mana Y adalah responnya, variabel responnya. Kalau dalam hal ini adalah keberadaan dari mineral itu dalam bentuk diskrit. 0 misalnya ya, 0 itu berarti tidak ada mineral, 1 berarti ada mineral target, begitu ya. Kemudian X1, X2 hingga Xn-nya itu apa? Nah, X1 ini bisa berupa tadi data struktur geologi, data geofisik, data geokimia. Nah, bagaimana menghubungkan antara Y dengan X? Fungsi apa yang digunakan? Metode apa yang digunakan? Itu pilihannya ada banyak. Yang jelas, tinggal kita pilih saja metode yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai analis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, training data dari keberadaan mineral, kita membutuhkan data training. Kita harus memiliki data di mana yang sudah kita ketahui terlebih dahulu di mana mineral tersebut berada sebelumnya. Lalu kita itu sebagai data Y-nya. Lalu data X-nya ya tadi data struktur geologi, geofisik, dan geokimia. Kemudian data-data ini dimasukkan ke dalam algoritma machine learning, selanjutnya diolah oleh algoritma machine learning tersebut, lalu hasilnya berupa model. Nah, model yang sudah dihasilkan ini kita inferensikan ke data yang kita tidak tahu pengelompokannya atau klasifikasinya. Data yang baru ya, data yang baru. Nah, lalu kita mendapatkan peta yang menunjukkan bahwa oh kira-kira memang dari berdasarkan hasil prediksi lokasi mineralnya kira-kira di sini begitu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian kita akan melakukan pengujian terhadap performa dari model tersebut, seberapa tepat prediksinya, akurasinya, dan ukuran-ukuran performa lainnya. Lalu kita berkenalan dengan tipe algoritma machine learning. Secara umum itu ada 2 tipe algoritma machine learning. Yang pertama adalah supervised learning, kemudian yang kedua adalah unsupervised learning. Supervised learning sendiri kita dapat secara umum ya, kita dapat bedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah klasifikasi, sesuai dengan namanya klasifikasi berarti kita mengkelaskan satu data terhadap kelas tertentu, satu data yang lain terhadap kelas yang lain.
Kemudian yang kedua adalah permasalahan regresi. Nah, kalau klasifikasi ini biasanya kelas itu kan bentuk Y-nya itu adalah diskrit ya, 0, 1, 2, 3, 4 begitu. Sedangkan regression Y-nya itu berupa data kontinu. Misalnya konsentrasi itu data kontinu, sedangkan kalau klasifikasi itu keberadaan misalnya seperti itu. Kemudian unsupervised learning. Nah, kalau unsupervised learning, kalau supervised learning itu kita memberikan data training, jadi ada supervisi, ada proses supervisi di sana. Kita memberikan data training terhadap algoritmanya, dia belajar dari data training yang kita berikan, lalu dia memberikan hasil prediksi terhadap data yang baru. Nah, sedangkan unsupervised learning, algoritma dapat melihat perbedaan yang ada di dalam data dan mengklasterkan data yang ada berdasarkan perbedaan yang dapat dilihat oleh algoritma tersebut. Nah, masing-masing tipe ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri dan dipergunakan untuk tujuan yang berbeda seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar memprediksi keberadaan dari mineral nikel menggunakan supervised learning. Kemudian, bagaimana dari learning ke prediksi? Nah, yang pertama adalah, ini contoh kasusnya adalah klasifikasi ya. Pertama-tama dari data training, kita mencoba melihat, menarik pola yang memisahkan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Nah, kemudian setelah kita bisa melihat pola tersebut, polanya ini kita formulasikan di dalam sebuah fungsi ya. Jadi pola yang bisa memisahkan dua kelas diformulasikan di dalam sebuah fungsi. Nah, fungsi tersebut yang akan digunakan untuk memprediksi data yang baru. Apakah data yang baru ini masuk dalam kelas A apa B misalnya seperti itu. Secara umum kira-kira cara bekerjanya seperti itu. Nah, algoritma dari machine learning sendiri sudah ada, itu ada banyak ya. Yang paling sederhana itu adalah regression, kemudian ada clustering, ada decision tree, ada Bayesian probability, ada neural networks and deep learning, kemudian ada ensemble methods. Ensemble methods ini yang akan kita bahas hari ini, random forest itu termasuk di dalam ensemble methods, di mana maksud dari ensemble methods adalah gabungan dari beberapa metode. Nah, kebetulan random forest adalah gabungan dari beberapa decision tree. Kemudian bagaimana kita bisa memahami apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Nah, kalau kita bisa memisahkan begitu ya, prediction accuracy dan explainability. Deep learning itu akurasinya tinggi, tetapi kita sulit untuk memahami bagaimana caranya algoritma deep learning ini memboboti modelnya dia, memberikan weight-nya itu. Jadi bagaimana dia membuat model, membuat fungsinya itu, bagaimana dia memberikan bobot itu. Karena memang prosesnya kan iteratif. Jadi seringkali dibilang deep learning itu adalah black box. Sedangkan metode-metode yang lebih klasik begitu, nah biasanya semakin klasik semakin mudah dipahami. Misalnya regresi. Nah, regresi itu sudah sangat sudah sangat mudah kita melihat, oh ternyata pembobotan dari masing-masing variabel itu cara menghitungnya seperti ini begitu. Nah, itu lebih mudah. Jadi memang kompleksitas, tapi juga lebih sederhana ya. Sedangkan deep learning itu kan kompleksitas dari networknya, dari jaringannya itu sudah sangat kompleks. Jadi memang itu adalah salah satu kekurangan begitu. Jadi memang setiap metode memiliki kelebihan dan memiliki kekurangannya. Kita harus mengetahui kelebihan dan kekurangannya sebelum menggunakannya. Nah, kita akan memasuki lebih jauh lagi terkait dengan random forest. Nah, random forest merupakan ensemble methods karena single decision tree kadang-kadang tidak bekerja dengan baik, sering mengalami overfitting, akhirnya dibuatlah sebuah metode baru di mana menggabungkan banyak decision tree sehingga disebut sebagai random forest. Random forest juga memanfaatkan bagging, bootstrap
aggregating. Jadi bagging itu singkatan dari bootstrap aggregating. Kalau yang pernah belajar sedikit tentang resampling, bootstrap adalah bagian dari resampling di mana sampel diambil dengan pengembalian. Seperti itu. Lalu dilakukan rata-rata. Ini adalah rumus dari bagging. Kemudian dilakukan bootstrap sehingga didapatkan proses bootstrap itu proses yang iteratif. Jadi akan dilakukan terus-menerus hingga konvergen seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari gabungan banyak decision tree akan menghasilkan seperti seakan-akan seperti forest, seperti hutan, dan akhirnya itu disebut sebagai random forest seperti itu. Nah, random forest ini dapat digunakan untuk permasalahan regression maupun classification. Dengan cara pengambilan keputusan, kalau regression berdasarkan average-nya, sedangkan kalau classification berdasarkan majority vote-nya. Karena ini ada banyak, kemudian kalau yang regression di rata-rata, kalau yang classification mana yang paling sering muncul modusnya, maka itu yang akan dipilih nantinya. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan metodenya. Kita akan langsung saja masuk ke bagaimana kita mengolah data. Seperti itu ya. Saya akan memberikan sedikit informasi terkait data publik untuk, ini salah ketik ya, mineral exploration. Bukan exploration. Saya beberapa waktu terakhir ini mendapatkan banyak insight dari kegiatan lomba yang dilakukan oleh Unearthed ini. Jadi Unearthed itu dari tahun 2015 itu hampir setiap tahun melakukan challenge terkait dengan pengolahan data di bidang pertambangan. Nah, tahun 2019 Unearthed bekerja sama dengan OS Mineral melakukan challenge, melakukan lomba terkait dengan prediksi bahan tambang seperti itu. Dinamakan Explorer Challenge. Hingga saat ini datanya tersedia. Jadi walaupun ini adalah lomba, tetapi datanya bisa diunduh hingga saat ini dan kita manfaatkan sebagai bahan belajar seperti itu. Jadi nanti bisa dieksplorasi saja, buat akun di Unearthed, kemudian datanya bisa kita unduh seperti itu. Kemudian tahun ini juga Unearthed itu juga mengadakan lomba juga, yaitu Explore SA. Nah, lebih tepatnya Explore SA Gawler Challenge. Ini untuk memprediksi cadangan mineral di Gawler Region di Australia Selatan. Datanya juga tersedia. Dan datanya ini sangat besar ya. Datanya ini rata-rata ukurannya giga, bahkan hingga ke tera. Jadi kita kalau mau mendownload ya cukup harus meluangkan waktu begitu untuk mendownloadnya. Nah, yang untuk Explore SA ini, Gawler Challenge ini juga disediakan publik datanya. Jadi cukup nanti login dulu ke Unearthed, sign up, kalau misalnya belum pernah sign up, kemudian login, dan kita dapat mengunduh data-datanya, walaupun ini sudah selesai lombanya. Nah, ada yang menarik sebenarnya dari Gawler Challenge ini. Salah satu pemenangnya, bukan pemenang utama, tetapi student prize winner, itu dari UGM, dari Teknik Geologi UGM. Jadi mahasiswa teknik geologi bekerja sama dengan alumni berhasil memenangkan. Saya cukup bangga juga ya melihat orang Indonesia ternyata berhasil bersaing dengan tim-tim lain dari berbagai negara seperti itu. Nah, menarik. Dan menariknya lagi hasil lombanya, jadi maksudnya datasetnya, kemudian algoritma dari yang diimplementasikan oleh masing-masing tim itu juga di-sharing. Jadi kita bisa melihat laporannya juga di-sharing. Kita bisa melihat mereka ini mendekatinya dengan cara apa begitu. Kita bisa belajar banyak sebenarnya. Jadi dari website ini, dari lomba ini, kita bisa belajar banyak terkait dengan eksplorasi mineral. Seperti itu. Kemudian karena dua-duanya terkait dengan pemerintah Australia, sebelum masuk ke sana, yang terbaru saat ini yang dilakukan oleh Unearthed dan OS Mineral adalah Copa de Cobre. Saya beberapa waktu ini sering membagikan pemberitahuan terkait ini lomba ini ke beberapa forum gitu, beberapa grup Copa de Cobre.
Kalau Copa de Cobre ini lombanya mengestimasi keberadaan tembaga di Peru menggunakan citra satelit Sentinel-2. Nah, datanya sudah disediakan yang sudah dikurasi oleh panitia, tapi juga kita boleh menggunakan data lain seperti itu. Nah, ini menarik juga. Deadline-nya 20 November. Mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian ada yang berminat untuk mengikuti lomba ini seperti itu. Dan ini terbuka untuk semua yang berminat. Geologist, geophysicist, data scientist, IT engineer, semuanya bebas. AI engineer boleh ikut. Yang penting memang memiliki ketertarikan di dalam dan kapabilitas mengolah data citra satelit dan juga hubungannya dengan mineral seperti itu. Nah, kita berbicara tentang pemerintah Australia Selatan dari tadi ya, 2 lomba itu terkait dengan pemerintah Australia Selatan. Kenapa ada apa dengan pemerintah Australia Selatan? Ternyata pemerintah Australia Selatan ini menyediakan data terkait dengan industri pertambangannya secara terbuka. Jadi kita bisa mendownload baik itu data terkait peta geologi, data terkait keberadaan mineral occurrence, data terkait survei geochemistry, survei geofisik, itu tersedia. Jadi bisa kita unduh. Kita bisa mengunduhnya dari mana? Kita bisa mengunduhnya dari SARIC, dari South Australian Resource Information Gateway. Nah, ini tersedia sekali. Cara penggunaannya mudah, sangat mudah. Dan ini tersedia publik ya. Jadi kita bisa download dengan bebas. Ini merupakan dataset yang luar biasa untuk pembelajaran sebenarnya. Jadi bisa dimanfaatkan. Selain dari pemerintah Australia Selatan, ternyata pemerintah Finlandia juga menyediakan data yang terbuka, data terkait dengan pertambangan yang terbuka. Disediakan oleh Geological Survey of Finland, GTK. Nah, data-data ini bisa di-download juga. Hari ini yang saya gunakan adalah data olahan dari data Geological Survey of Finland ya. Data itu yang saya pakai pada pagi hari ini. Jadi ada 2 negara yang luar biasa yang membuka datasetnya yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran. Ini luar biasa sekali. Ya semoga ke depan kalau Indonesia saya nggak tahu bisa apa enggak ya. Mudah-mudahan bisa, tapi sepertinya kok enggak ya. Seperti itu. Baik, langsung saja, tidak berpanjang lebar, kita akan live coding menggunakan R. Nah, sebelum sampai live coding, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ketersediaan data, kemudian machine learning, karena ini cuma pengantar ya. Hari ini sebenarnya formatnya diskusi ya. Jadi, tapi ya mungkin saya mengawalinya sedikit dengan pengantar begitu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan penjelasan saya tadi, sebelum kita memasuki live coding session sebelum kita memasuki prakteknya. Sambil saya menyiapkan environment R-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung bertanya saja atau bisa menggunakan chat, terserah. Oke. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya langsung lanjut ya. Saya akan menunjukkan lokasi di mana objek latihan kita. Baik, saya share screen saja. Oke. Quantum JIS-nya belum keluar ya. Tidak ada yang ingin sudah keluar. Oke. Nah, pada hari ini itu datanya itu berasal dari Geological Survey of Finland. Kemudian ini pada region utara dari Finlandia. Finlandia Utara. Kemudian datanya itu ada 4 data sebenarnya. Yang pertama adalah depositnya, mineral occurrence datasetnya, keberadaan dari mineralnya. Kemudian raster ini berupa poin ya, berupa poin. Kemudian shapefile tapi poin.
Kemudian yang selanjutnya adalah raster data. Dengan ini sudah saya olah ya. Sebelumnya ini terpisah-pisah sendiri-sendiri, kemudian saya merge jadi satu, kemudian saya crop sesuai dengan lokasi region targetnya. Nah, band pertama itu adalah density. Nah, density ini adalah diturunkan dari data geokimia terkait dengan anomali keberadaan dari mineralnya. Nah, dalam hal ini adalah nikel ya. Yang digunakan kali ini adalah nikel. Jadi nilainya itu ada dalam bentuk kategori multi-class numerikal. Jadi dia multi-class tapi ini adalah multi-class numerikal di mana semakin besar itu artinya semakin besar pula anomalinya, keberadaannya semakin tinggi begitu. Konsentrasinya maksudnya. Kemudian yang kedua, band yang kedua itu adalah jarak terhadap struktur geologi seperti patahan, lipatan, kemudian zona sesar seperti itu. Nah, ini juga dalam bentuk raster dan juga lagi-lagi multi-class numerical dataset. Tapi ini kebalikan dari density. Kalau distance ini dia semakin kecil semakin baik. Kalau density semakin besar berarti kan kemungkinan besar jumlahnya semakin banyak begitu. Sedangkan kalau distance itu semakin dekat dengan struktur geologi semakin baik karena biasanya memang di misalnya patahan gitu kan ada proses pengangkatan bahan-bahan mineral ke atas misalnya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang keberadaan dari mineral itu memang dekat dengan struktur geologi seperti itu. Semakin dekat kemungkinan ditemukannya semakin tinggi. Mohon dikoreksi kalau misalnya ada yang saya salah ya bagi yang lebih memahami seperti itu. Tapi yang saya pahami dari apa yang saya baca seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan batuannya, kategori batuannya. Nah, kategori batuannya ini kategorial juga, dan ada beberapa kelas seperti itu, beberapa kategori seperti itu. Nah, kita akan menggunakan keempat data ini untuk membuat model machine learning guna membuat prediksi lokasi keberadaan mineral nikel seperti itu. Baik, ini sudah terbuka, kemudian saya akan membuka project yang sudah saya siapkan. Ini saya buka terlebih dahulu. Oke, Zoom to layer. Nah, yang kuning-kuning, poin berwarna kuning ini adalah keberadaan nikel ya. Sebenarnya di data aslinya ada konsentrasinya, tetapi untuk kali ini saya tidak menggunakan banyaknya konsentrasi, tetapi hanya ada atau tidak ada. Ada itu saya beri nilai 2, tidak ada. Nah, kemudian ini hasil prediksinya sebenarnya sudah ada, tapi tidak akan saya tampilkan terlebih dahulu. Sedangkan poin-poin yang berwarna lain itu adalah mineral yang lain, seperti emas, dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Jadi yang kuning ini adalah nilai yang ada, sedangkan yang berwarna lain, poin berwarna lain itu adalah tidak ada mineral nikelnya seperti itu. Jadi data itu yang akan digunakan. Nah, kira-kira seperti apa ya bentuknya? Mari kita lihat tabelnya. Jadi seperti ini. Jadi kalau nikel itu 2, kemudian kalau selain nikel itu nilainya 1, seperti itu. Nilainya 1. Jadi itu data yang digunakan, mineral occurrence. Nah, data dari variabel prediktornya, variabel X-nya, itu ada 3. Kalau yang ini band 1, sudah saya merge jadi 1 di band 1, band 2, band 3 sesuai dengan penjelasan saya tadi. Nah, kita akan menggunakan R untuk melakukan proses komputasinya. Jadi sangat sederhana, tidak terlalu sulit sebenarnya. Pertama-tama kita membuka R terlebih dahulu. Kita membuka R terlebih dahulu. Setelah kita buka R, maka kita akan, bentar, saya harus buka kodenya, saya tidak hafal kodenya. Kode R-nya yang sudah saya siapkan. Oh iya, data-data ini bisa Bapak dan Ibu download terlebih dahulu, mungkin di sini ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah link terhadap data yang saya gunakan hari ini. Jadi ini bisa
unduh, dan Bapak dan Ibu bisa ulangi lagi di rumah begitu, di rumah masing-masing prosesnya seperti itu. Ini bisa diunduh saja nanti datanya. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, kita akan menggunakan beberapa package terkait. Yang pertama adalah package raster. Nah, di R, bagi yang belum terlalu mengenal R, di R ini kita perlu menggunakan library untuk melakukan banyak analisis ya, karena kadang-kadang di paket standar R itu masih belum tersedia. Kita perlu menambahkan metode analisisnya dengan menginstal library-nya. Nah, library yang kita gunakan pertama adalah library raster. Library raster ini digunakan untuk mengolah data raster, data citra satelit, dan lain sebagainya. Maka kita bisa menggunakan library raster. Data grid juga bisa. Kemudian kita juga menggunakan library RGDAL. Ini terkait dengan sistem proyeksi ya. Jadi kita menggunakan library RGDAL. Kemudian library SP ini terkait dengan pemrosesan data vektor. Jadi ada dua kalau untuk data vektor di R yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah SP dan yang kedua adalah SF. Nah, kali ini saya akan menggunakan library SP untuk bekerja dengan data vektor. Kemudian library DPLYR. DPLYR ini terkait dengan pengelolaan tabel, data, dan lain sebagainya. Begitu terkait dengan data. Kemudian library DMWR ini terkait dengan augmentasi data. Jadi data kita ini yang kita gunakan ini data positifnya, data keberadaan nikelnya itu jauh lebih banyak jumlahnya daripada data negatifnya, data di mana nikel tidak ada. Jadi proporsinya itu sangat jauh begitu. 4.000 untuk keberadaan nikel 4.000 poin, sedangkan ketidakberadaannya itu hanya sekitar 100 sekian. Jadi memang benar-benar data yang tidak berimbang ya. Kalau di data science itu disebutnya sebagai unbalanced data. Sehingga kita perlu menyelesaikan permasalahan ini, data yang tidak seimbang ini, dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan melakukan augmentasi data. Salah satu metode augmentasi data yang terkenal itu adalah SMOTE, Synthetic Minority Oversampling Technique. Nah, kita akan menggunakan SMOTE untuk menseimbangkan datanya antara data yang kelas positif maupun yang kelas negatif, seperti itu. Jadi kita menggunakan library DMWR. Kemudian untuk melakukan inferensinya, untuk melakukan prediksinya, kita akan menggunakan package Caret. Nah, di dalam package Caret ini akan ada metode untuk melakukan berbagai macam algoritma machine learning, termasuk di dalamnya random forest. Kemudian ada lagi library Snow. Nah, library Snow ini karena kita nanti akan hasil inferensinya, modelnya akan kita gunakan untuk memprediksi data raster, kita akan menggunakan komputasi paralel menggunakan Snow. Seperti itu. Baik, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu direktori kerja kita, working directory kita. Nah, saya kebetulan menggunakan working directory file unggah ya. Saya oke. Kemudian saya akan memanggil data yang saya butuhkan. Dalam hal ini adalah merge raster data.tif dan final deposit data crop SHP, save file. Sebelumnya saya akan memanggil terlebih dahulu library-nya. Kemudian saya akan memanggil data yang dibutuhkan pada analisis ini. Jadi data yang tadi saya tampilkan di Quantum GIS, saya tampilkan di sini. Nah, kalau ingin melihat, kita bisa memplotkan plot raster. Ini adalah gambar dari raster yang sudah kita panggil. Kemudian misalnya kita ingin memplotkan poinnya.
Poin. Ya, ini keberadaan poinnya. Ini tampilannya ya, plotnya. Lalu kita ingin mengambil nilai raster, kita masukkan ke dalam poin tersebut, seperti itu. Jadi poin ini sudah memiliki nilai y-nya, y-nya kelas. Kemudian mau kita masukkan begitu. Jadi kalau misalnya poin ini apa sih sebenarnya tipenya? Poin ini adalah spatial point data frame ya, SPDF, spatial point data frame. Jadi tipe dari variabel poin yang sudah kita assign untuk diisi oleh final deposit data crop SHP ini adalah spatial point data frame. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat isinya apa, poin. Nah, isinya ini tabelnya ya. Tabel dari poin itu ada dua, yaitu komoditi dan kelasnya. Jadi kelas ini terkait dengan kelas 1 itu artinya mineral selain nikel. Sedangkan kelas 2 adalah nikel, seperti itu. Nah, kita mau tambahkan, jadi setelah kelas ini ada nilai X1, kalau kelas itu kan Y, kemudian ada nilai X1, X2, dan X3-nya, di mana X1 tadi adalah density, kemudian distance, dan litologi ya, dari kelas dari jenis batuannya, seperti itu. Bagaimana caranya? Caranya kita mengambil terlebih dahulu data dari raster yang sudah kita load tadi, yang berisi 3 data tersebut, 3 data X itu, lalu kita tarik nilainya ke dalam poinnya ini, ke dalam SPDF. Bagaimana caranya? Ya kita sangat sederhana, menggunakan fungsi ekstrak. Kalau di Excel bisa sih, kita bisa. Kalau di Excel, di Quantum GIS itu bisa melakukan hal yang sama juga. Di R juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, kita tarik. Kemudian kita lihat isinya apa. Nah, ini adalah nilai-nilainya. Jadi band 1, merge raster data 1, band 2, dan band 3, seperti itu ya. Nah, kemudian kita gabungkan. Baru kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah digabung datanya. Kemudian saya nggak ingin nih namanya yang merge raster data 1 ini kepanjangan namanya. Saya mau ganti namanya. Jadi saya ganti dulu header tabelnya menjadi B1, B2, dan B3. Jadi saya ganti nama kolomnya. Biar lebih cantik begitu. Lebih mudah juga nanti. Sudah berganti, jadi lebih singkat. Kemudian selanjutnya adalah saya ingin melihat berapa banyak data pada kelas 1 dan berapa banyak data pada kelas 2. Di mana kelas 1 sudah saya jelaskan tadi adalah keberadaan mineral selain nikel, dan kelas 2 adalah keberadaan nikel. Nah, ini tidak imbang ya, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa untuk kelas 1 atau kelas negatifnya itu hanya berjumlah 151 saja. Sedangkan untuk kelas 2-nya itu berjumlah 4.941. Ini data yang tidak seimbang sekali nih. Jadi perlu kita lakukan sebuah modifikasi data dengan melakukan augmentasi terhadap datanya. Nah, bagaimana kita melakukan augmentasi? Pertama-tama kita akan membuat variabel baru yaitu new file. Tapi karena di dalam saya akan pindahkan dulu. Saya akan mengambil tabelnya saja dari karena combine ini masih berupa SPDF. Saya akan mengambil tabelnya saja, datanya saja. Dengan cara seperti ini. File combine data. Lalu, karena di dalam datanya ini masih ada nilai kosongnya, jadi ada nilai NA-nya yang tidak ada nilainya, begitu. Saya mau buang nilai-nilai NA itu. Jadi
data yang tidak ada isinya, jadi poin yang tidak ada isinya, saya mau buang. Nah, saya buang dengan cara NaOmit ya, menggunakan fungsi NaOmit. Ini saya buang terlebih dahulu. Kemudian, karena kita lihat dulu tipe data dari filenya ini apa. Nah, untuk tipe kelas ini masih integer. Sedangkan untuk SMOTE, variabel Y-nya itu tidak boleh integer, harus faktor. Sehingga akan saya rubah kelas ini dari integer menjadi faktor dengan dengan fungsi sFaktor. Agar tidak bermasalah ketika kita akan melakukan augmentasi data ya, menggunakan SMOTE, Synthetic Minority Oversampling Technique. Lalu kita lakukan proses augmentasi datanya menggunakan SMOTE dengan fungsi SMOTE. Sudah selesai. Nah, lalu kita lihat lagi isinya bagaimana. Tapi sebelumnya karena masih ada koma-komanya, karena SMOTE ini kadang-kadang menghasilkan nilai koma, saya round dulu. Saya bulatkan aja. Lalu kita dan ini masih mengelompok dia antara 1 dan 2, jadi saya kocok ulang lagi datanya biar lebih bagus. Ketika nanti kita bagi menjadi train dan tes, supaya tidak berkumpul menjadi satu begitu, saya shuffle lah istilahnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, untuk kelas 1 dan 2 jumlahnya sudah hampir sama seperti itu. Jadi ini sudah cukup oke. Lalu selanjutnya kita akan membagi data ke dalam data train dan data test. Sebanyak 80% itu akan kita assign kepada train, 20% untuk test, seperti itu ya. Jadi kita n-files ini adalah jumlah poinnya, jumlah datanya. Kemudian splitnya itu 0,8 untuk pembagiannya. Nah, ini sudah dibagi. Lalu kita lakukan inferensi, kita lakukan proses pembuatan model. Bukan inferensi, penyusunan model, mohon maaf. Bukan prediksinya, tapi penyusunan modelnya. Dengan menggunakan perintah train. Karena kita punya Y-nya adalah kelas, kemudian data X1, X2, dan X3-nya tadi adalah distance, kemudian density, dan kelas dari jenis batuannya, B1 dan B2 dan B3 tadi, maka kita gunakan ini, menggunakan perintah train. Metodenya RF, datanya train ya. Karena datanya tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu lama sih harusnya prosesnya. Masih proses. Kita menunggu. Sambil menunggu, saya juga akan mengadmit ini masih banyak yang masuk. Ini sudah selesai. Nah, setelah selesai, kita bisa melakukan proses validasi. Baru ini proses inferensinya ya. Inferensinya di belakang sih. Ini inferensi untuk prediksi sih. Kita melakukan proses validasi menggunakan data tes. Jadi kita pisahkan ya data train dan data tesnya. Kita bagikan tadi. Kita lihat sudah. Lalu kita mau melihat performanya seperti apa sih? Nah, kita bagi ke dalam nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Kita mau melihat. Nah, kita bisa menggunakan fungsi confusion matrix dari Caret, paket dari library Caret. Ini cukup membantu karena akan menunjukkan berbagai macam ukuran terkait dengan performa model. Nah, dapat dilihat
akurasinya itu 0,9323, artinya 93%. Dan ini masih masuk dalam rentang 95% confidence intervalnya, di antara 0,9099 sampai 0,9506. Kalau kita lihat, dapat dilihat antara prediksi dan nilai sebenarnya, referensinya, itu berhasil mengkategorikan yang kelas 1 ke dalam kelas 1 sebanyak 313. Sedangkan yang salah klasifikasi, misalnya seharusnya kelas 1 tapi dimasukkan ke kelas 2 itu sebanyak 19. Tetap untuk yang kelas 2 yang benar itu 2 masuk ke 2 itu 279, tetapi 2 yang salah masuk ke 1 adalah 24, seperti itu. Nah, kalau kita melihat ukuran dari performa ini, akurasi, sensitivity, specificity, ini cukup baik ya, artinya lebih besar dari 0,9 rata-rata. Sehingga kita dapat katakan bahwa memang random forest ini cukup baik di dalam melakukan proses prediksinya. Seperti itu. Nah, lalu kita bisa membuat ukuran yang melihat ukuran yang lain, yaitu erosi, kurva erosi. Nah, kita bisa menggunakan library PEROC. Nah, kemudian kita bisa plotkan. Semakin mendekati 1, semakin baik. Jadi ini artinya karena ini mendekati 1, area under curve-nya, maka ini dapat dikatakan baik. Kita bisa melihat juga area under curve-nya dari ini. Kita bisa akses. Nah, area under curve-nya adalah sebesar 0,9318. Semakin mendekati 1, maka semakin baik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan, karena sudah selesai ternyata hasilnya cukup baik, kita mau melakukan proses inferensi. Nah, ini baru masuk inferensi. Bagaimana kita memprediksi untuk keseluruhan data yang kita miliki. Jadi kita mau memanggil kembali merge raster datanya. Kemudian kita akan membuat peta prediksinya. Nah, peta prediksinya dengan menggunakan library Snow ya, untuk membuat cluster gitu. Kita mau buat. Dia akan membaca berapa banyak logical core yang ada di CPU saya. Ini karena saya pakai laptop, jadi cuma 4, yang dipakai 3. Oh, udah selesai, karena memang datanya nggak terlalu besar ya. Nah, selanjutnya bisa kita plotkan hasilnya. Nah, ini adalah hasil prediksinya. Seperti itu. Ini adalah hasil prediksinya. Ini bisa kita simpan. Jadi hasil prediksi ini bisa kita simpan dengan menggunakan perintah write raster. Write raster. Kita write raster. Nah, karena saya sudah menginstal melakukan proses ini sebelumnya dan ada hasilnya, jadi dia tidak mau overwrite, padahal sudah saya tulis overwrite through ya nggak apa-apa. Jadi hasilnya sudah saya simpan sebelumnya karena ini sudah pernah saya lakukan. Mari kita lihat hasilnya di Quantum GIS. Bagaimana hasilnya? Nah, yang berwarna kuning ini adalah keberadaan nikel ya, keberadaan nikel, sedangkan yang titik-titik berwarna lain ini adalah mineral yang lain. Selanjutnya, yang berwarna hitam ini adalah prediksi lokasinya. Kira-kira mungkin ada di sini nih nikelnya. Kita lihatlah, misalnya ini ya, ini kok di luar, kok nggak di dalam area hitam? Iya, saya bisa melihat karena sebenarnya sebagian besar data itu berada di dalam daerah hitam. Jadi data ini mengalami permasalahan distribusi spasial seperti itu. Jadi sebagian besar data itu berkelompok di dalam satu wilayah tertentu begitu. Nah, sehingga sebenarnya sebagian besar data ini berada di dalam area prediksinya. Ini kayak begini, ini banyak ini yang masuk di sini. Ini kan yang hitam ini kan prediksinya bahwa memang terdapat
nikel begitu ya. Nah, ini masuk yang ini. Kemudian ini enggak. Yang di luar itu cuma sedikit. Ya, contohnya yang ini juga. Ini sebagian besar masuk di sini, walaupun ada yang tidak ya. Ini. Kemudian ada di ujung ini juga banyak. Ini masuk semua di dalam area yang diprediksi bahwa ada nikel, seperti itu. Nah, jadi dapat dilihat bahwa sebenarnya model ini cukup baik ya, cukup baik dalam memprediksi. Nah, perkara ini adalah 100% akurat atau tidak ya, itu harus divalidasi lagi di lapangan. Nah, tujuan dari SDS Weekend Talk kali ini adalah ingin menunjukkan, bukan perkara bahwa ini seberapa akurat dan lain sebagainya, tetapi ini bisa dilakukan dengan sangat mudah sebenarnya. Jadi kita bisa dengan sangat mudah melakukan, kita bisa dengan mudah mengganti random forest dengan yang lain, misalnya deep learning atau SVM atau neural network yang lain, itu juga bisa seperti itu. Jadi tidak terlalu ribet melakukannya dan kita bisa melakukannya menggunakan R dan Quantum GIS. Baik. Sampai di sini mungkin Bapak dan Ibu. Ini ada pertanyaan, mungkin saya membuka untuk pertanyaan. Ada yang jika ada yang ingin ditanyakan, ini ada pertanyaan dari Pak Guru. Apakah proporsi perbandingan jumlah sampling occurrence berpengaruh terhadap akurasi? Ya, permasalahan ketidakseimbangan data itu sudah banyak dibahas, Pak. Jadi data yang imbalance, yang unbalance itu juga banyak dibahas dan itu sepertinya bisa mempengaruhi performa pembentukan model. Sehingga banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Pengaruh proporsi. Sebaiknya memang data itu harusnya seimbang ya. Ya jangan terlalu terlalu jauh karena tadi kan data aslinya kan 4.000 berbanding 100 begitu ya. Akhirnya saya menggunakan proses augmentasi data menggunakan algoritma SMOTE, Synthetic Minority Oversampling Technique seperti itu. Nah, ini masih bisa ditweak lagi. Jadi proses augmentasi data ini akan bisa diutak-atik lagi seperti itu. Jadi memang banyak paper juga yang menulis tentang itu. Oh ya, untuk prediksi rare event dengan regresi logistik, sampel justru sebaiknya unequal. Seperti itu. Ya ini berbagai macam pendapat ya Pak ya. Ada yang bilang harus equal, ada yang bilang harus seimbang, ada yang bilang tidak seimbang. Tetapi sudah banyak juga proses penelitian yang menyebutkan bahwa dalam proses klasifikasi, jika datanya tidak seimbang itu juga akan berpengaruh. Nah mungkin nanti kita akan bisa membahas lebih jauh ya terkait dengan data yang tidak seimbang ini seperti itu. Apakah mungkin bisa menjawab Pak? Jadi ini ada banyak paper terkait ini. Apakah ada standarisasi dalam data inventory yang digunakan untuk ML ini? Data inventory ini maksudnya data baik untuk data Y-nya, variabel Y-nya maupun data X-nya ya Pak. Nah, saya tidak menggunakan begini. Untuk beberapa algoritma machine learning, misalnya neural network. Neural network itu atau deep learning ya, akan lebih baik jika datanya dinormalisasi. Jadi kalau misalnya datanya satuannya tidak sama, ukurannya besar dan lain sebagainya, kalau di neural network itu perlu dinormalisasi. Tetapi untuk decision tree dan random forest, saya pernah membaca ada beberapa jurnal yang bilang data apa adanya juga tidak masalah seperti itu. Tetapi kalau mau ingin dibandingkan bisa Pak. Jadi datanya dilakukan proses normalisasi terlebih dahulu karena ada memang beberapa metode machine learning yang mensyaratkan lebih baik jika datanya dilakukan proses normalisasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke proses learning. Tetapi untuk yang random forest saya pernah membaca tidak perlu. Jadi kalau untuk yang ini datanya tidak saya normalisasi, langsung saya masukkan dan hasilnya juga menunjukkan hal yang sama. Jadi proses prediksinya kan juga berlangsung dengan baik seperti itu. Kalau RF ini kelebihannya itu. Nanti bisa dibaca-baca lagi Pak terkait itu. Semoga bisa menjawab ya Pak. Baik. Iya, betul. Bisa proporsi. Ini data tak berimbang ini menarik Pak. Jadi begini.
Terkait dengan data tak berimbang ini, saya yakin masalah-masalah mineral occurrence ini kan pasti rare event ya, karena kan keberadaan itu kan jumlahnya nggak mungkin banyak kan. Jadi saya juga lihat-lihat contoh yang di kompetisi yang di Unearthed itu, yang OS Mineral, kemudian dan lain-lain itu, dia juga ada proses akumulasi data di sana. Karena mungkin untuk deep learning itu kan membutuhkan jumlah data yang besar. Sedangkan kadang-kadang jumlah data yang tersedia itu sedikit begitu. Jadi memang hal-hal semacam ini nih lagi dieksplor Pak sekarang ini. Lagi banyak dieksplorasi. Jadi mungkin bisa menjadi topik yang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh. Lagi ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Iksan. Apa beda metode yang Bapak jelaskan dengan metode spatial kriging? Baik. Kalau spatial kriging ini kan interpolasi ya. Kalau interpolasi, dia memprediksi nilai jadi begini. Misalnya kita punya dua lokasi, lokasi A, lokasi B. Di tengah-tengahnya kita nggak tahu, kita hanya tahu lokasi A dan lokasi B. Kalau kriging, dia memprediksi nilai di tengah, misalnya kita punya titik C ini di antara A dan B. Nah, kita memprediksi nilai C, nilai baru yang tidak kita ketahui ini berdasarkan nilai A dan nilai B. Itu kriging. Biasanya kalau kriging yang basic itu juga satu univariat ya. Misalnya kandung konsentrasi nikel seperti itu. Ya, yang kita prediksi konsentrasi nikel. Sedangkan pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan pemodelan. Jadi ada variabel Y, di mana variabel Y-nya adalah keberadaan. Satu untuk tidak ada, dua untuk ada, seperti itu. Kemudian X-nya ini terkait dengan faktor-faktor di mana atau variabel-variabel di mana memungkinkan munculnya sebuah mineral. Misalnya tadi struktur geologi, kemudian data geokimia, kemudian jenis batuannya. Oh, ternyata memang berdasarkan model yang dibuat, jenis batuan yang begini, kemudian kandungan konsentrasi geokimia yang seperti ini, dan struktur jarak dari struktur geologi yang seperti ini, itu yang memiliki keberadaan nikel paling banyak, misalnya seperti itu. Jadi itu cukup berbeda ya Pak, antara kriging dengan apa yang saya sampaikan sekarang ini, dua hal yang cukup berbeda, seperti itu. Boleh Pak, mau bertanya langsung Pak, ini Pak apa Ibu ya, saya nggak kurang paham ini. Boleh. Menanggapi yang tadi, ya. Kalau begitu data krigingnya itu bisa jadi inputan random forest nggak? Nah, bisa. Jadi begini, misalnya geokimia, Pak, geochemistry, itu kan biasanya kan hasil, misalnya drill hole kan, dari hasil pengeboran, itu kan juga nggak semuanya. Kok bisa jadi data raster? Nah, biasanya datanya itu adalah hasil kriging, begitu Pak, untuk yang geokimia itu. Bisa. Oh, baik, terima kasih. Iya, kan kalau misalnya data geokimia itu kan lubang-lubang ngebor 1, 2, 3 itu kan dibuat gitu kan. Kemudian baru kita melakukan kriging untuk melihat prediksi untuk keseluruhan wilayah. Output kriging itu kan raster sebenarnya. Dari poin-poin titik sampel yang kita ambil, kita menghasilkan raster. Raster hasil dari kriging. Seperti itu. Nah, raster dari kriging ini bisa kita jadikan inputan untuk RF ini, metode yang saya jelaskan sekarang. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Kemudian izin bertanya Pak, boleh? Boleh. Iya, saya mau nanya kan, berarti kan Bapak ini pakai random forest itu memperhatikan faktor-faktor bisa muncul atau tidaknya, berarti itu kemudian aspek spasialnya itu kayak nunjukin prediksinya kira-kira di mana gitu ya, berarti itu Iya. mungkin nggak kalau misalnya itu memasukkan faktor spasialnya sendiri gitu. Jadi misalnya daerah ini berdekatan dengan daerah ini, kemungkinan bisa diprediksi ada pengaruh itu Pak, ada pengaruh kayak kedekatan wilayah gitu, mungkin nggak sih Pak? Kayak ada bisa dengan metode, kalau metode kriging itu kan sebenarnya juga metode spasial ya Mbak ya. Metode kriging itu kan semakin dekat
konsentrasinya biasanya hubungannya kan semakin dekat juga karena menggunakan spasial ukuran di dalam menghitung kriging itu menggunakan variogram ya, menggunakan variogram. Nah, di dalam variogram sendiri kan merupakan ukuran dari spasial dependensi ya. Jadi sebenarnya inputan dari random forest ini misalnya data geokimia, kita mendapatkannya tadi misalnya dari kriging. Sebenarnya sudah ada satu relasi ya walaupun mungkin tidak directly ya seperti itu. Tetapi kalau misalnya mau memasukkan ke dalam model secara langsung juga bisa. Nanti bisa di browsing ya spatial random forest. Nah, tapi dalam metode saya ini saya menggunakan pendekatan yang lain seperti itu. Jadi random forest tapi bukan pendekatan itu. Tetapi mungkin pernah mendengar geographically weighted regression ya, Bu ya. Itu kan sudah ada. Nah, sekarang machine learning yang terboboti spasial juga sudah ada sebenarnya. Jadi spatial random forest itu juga sudah ada. Nah, kalau misalnya ingin diterapkan itu juga bisa seperti itu. Kira-kira tuh ada ininya nggak sih, Pak? Kayak kan tadi saya juga ngeliat tuh ada dari hasil yang Bapak tunjukkan itu kan ada akurasi terus juga ada p-value gitu. Jadi ya. Mungkin nggak sih ada hasilnya itu misalnya yang nunjukin case macam p-value untuk aspek faktor kedekatan wilayah itu signifikan apa enggak gitu. Ada nggak sih yang bisa. Jadi begini, pada prinsipnya kita kan membagi, kalau yang tadi kan kita bagi dua datanya. Jadi kita bagi data train dan data test. Sebenarnya logika yang sama bisa kita gunakan. Jadi kita membagi data itu menjadi dua terlebih dahulu. Misalnya mayoritas digunakan untuk data train. Kita membuat model spasialnya terlebih dahulu. Misalnya spatial random forest lah taruh kata seperti itu ya. Nah, kemudian kita ingin melihat apakah model spatial random forest yang kita hasilkan ini sudah baik apa belum ya memprediksinya. Kita gunakan data tes kita untuk melihat itu. Apakah sudah tepat seperti itu hasilnya seperti itu. Kita bisa juga melakukan seperti itu. Tetapi misalnya contoh untuk GWR. Kalau untuk GWR itu kan dia hanya memprediksi pada poin tersebut kan. Misalnya datanya poin ya. Kalau yang GWR itu kan aslinya poin. Tapi bisa kita bawa ke poligon kan sebenarnya. Atau bisa juga kita gabung antara GWR plus kriging, itu juga bisa. Nah, kita main itu aja, kita kombinasi gitu, Bu. Jadi kita melihat apakah memang benar model ini bisa memprediksi data yang tidak kita masukkan di dalam proses pembentukan model tersebut, seperti itu, yaitu data tesnya. Kalau dia baik dengan ukuran-ukuran tadi, akurasi, specificity, kemudian sensitivity, dan lain sebagainya, ya saya rasa juga baik ya. Seperti itu. Jadi bisa sebenarnya, harusnya bisa. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Iksan, berarti bisakah memakai data konsentrasi agar dapatis data spasial kriging untuk ya bisa. Tadi sudah saya jawab Pak, bisa, sangat bisa. Wah ini Pak Abdul Hafiz ini geologis nih, geologi saya jadi aduh agak gimana ini Pak, apakah daerah-daerah prediksi yang di luar titik-titik itu berkorelasi dengan struktur geologinya? Jika iya, apakah pada saat memprediksi masing-masing parameter diberi bobot manual agar lebih ditonjol? Iya. Pembobotan, nah ini berarti kita harus mengutak-atik modelnya. Harusnya bisa sih Pak. Kita bisa menggunakan atau kita bisa memilih metode di mana kita bisa memberikan bobot terhadap datanya. Itu juga bisa harusnya. Memang agar bisa menonjolkan parameter utama seperti lokasi titik dan data density-nya itu juga bisa. Seharusnya bisa Pak. Seperti itu. Itu berkorelasi dengan struktur geologinya. Harusnya iya, harusnya berkorelasi harusnya ya. Seharusnya demikian, karena memang di dalam pembentukan modelnya ini juga mempertimbangkan struktur geologi. Jadi, tapi yang dilihat hanya keberadaan apakah karena struktur geologi yang tadi saya masukkan gunakan datanya adalah jarak Pak, jarak ke struktur geologi. Jadi sebentar saya tunjukkan. Jarak kepada struktur geologi itu band 2 kalau nggak salah. Band 2 apply. Single gray.
Jadi ini yang hitam itu adalah yang paling dekat dengan struktur geologi tertentu seperti itu. Nah, dia akan melihat karena ini adalah kelas, karena ini kan kelas jarak ya. Kelas yang merupakan isinya adalah jarak. Jadi kelas 1 berarti jaraknya lebih dekat terhadap struktur geologi. Kelas 2 lebih jauh lagi daripada struktur geologi tersebut. Kelas 3 dan seterusnya. Jadi semakin tinggi kelasnya, semakin jauh dari struktur geologi terdekat seperti itu. Jadi dan ini sudah dipertimbangkan di dalam penyusunan modelnya. Kemudian akan dilihat sebenarnya pada kelas jarak yang mana yang banyak muncul mineralnya. Nah, itu dimasukkan di dalam pertimbangan penyusunan modelnya. Nah, kita lihat sepertinya yang muncul ini kelas 2 deh, jarak kelas 2 sebentar kita lihat. Iya, 2 ini sepertinya. 2. Ya, 2 ini. Yang 2. Yang ini 1. Yang hitam ini 1 sangat dekat, yang ini agak sedikit jauh. Jadi sepertinya sudah, tapi kalau mau diboboti lagi juga sebenarnya bisa, Pak. Bisa. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya, Pak. Nah, kemudian apa bedanya machine learning random forest ini dengan GLM? Ya, berbeda memang, Bu. Jadi memang dari algoritmanya sudah berbeda. Kalau generalized linear model, dia kan menggunakan model linear, tetapi nanti Y-nya itu distribusinya kan tidak bukan berupa Gaussian kan yang Y-nya kalau GLM. Misal logistic regression. Logistic regression itu kan Y-nya dia apa namanya tidak mengikuti Gaussian misalnya seperti itu, dan logistic regression juga Y-nya bisa berupa 0 maupun 1 kan, atau bisa binomial, bisa multinomial. Nah, kalau random forest dia tidak menggunakan pemodelan seperti itu, dia menggunakan decision tree. Nanti bisa dicari tahu sendiri, Bu, decision tree itu seperti apa. Jadi menggunakan konsep decision tree. Jadi dari cara kerjanya saja sudah berbeda antara GLM dengan random forest seperti itu, berbeda. Tetapi memang sama-sama Y-nya itu bisa data diskrit ya, 01 atau 01, 2, 3 dan seterusnya. Bisa binomial, bisa multinomial. Kemudian semoga bisa menjawab ya, Bu Laili. Kemudian kalau dengan deep learning berbasis spasial, apakah DR sudah bisa dijalankan? Nah, kalau deep learning berbasis spasial model yang seperti ini, yang seperti yang saya lakukan ini, sudah bisa. Jadi faktor koordinatnya tidak dimasukkan langsung di dalam model, tapi hanya digunakan untuk memprediksi data rasternya misalnya, itu sudah dilakukan sebenarnya, Pak. Tetapi kalau yang spatial deep learning sendiri sekarang sedang dikembangkan sih. Spatial deep learning sendiri sekarang sedang dikembangkan. Jadi dalam proses, Pak. Sepertinya ada beberapa. Ini bisa dilihat-lihat. Saya juga sekarang sedang mencari tahu mengeksplorasi lebih jauh lah. Mengeksplorasi lebih jauh berbagai macam jenis deep learning yang bisa diterapkan, karena kan yang machine learning seperti random forest yang spasial sudah ada. Nah, untuk yang deep learning ini baru dalam proses pengembangan, karena juga kan masih baru topiknya, Pak. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Baik, apakah ada pertanyaan lain, Bapak dan Ibu sekalian? Saya berharap apa yang saya sampaikan ini walaupun sedikit, moga-moga bisa bermanfaat ya. Baik, Pak. Apakah R ini juga bisa input di dalam ArcGIS? ArcGIS bisa, Pak. Bisa integrasi, Pak. Antara ArcGIS dan R bisa. ArcGIS dan Python kan sudah jelas bisa. ArcGIS dan R juga bisa. Sepertinya tutorialnya sudah banyak, Pak, untuk mengakses R dari ArcGIS. Seperti itu. Menarik, Pak, kalau misalnya bisa di-combine. Memang saat ini untuk data science, ada 2 software ya yang banyak digunakan. Yang pertama adalah Python dan yang kedua adalah R. Seperti itu. Baik, ya, nanti akan dibagikan. Data sudah saya bagikan linknya. Saya ulangi lagi kalau ingin dilihat. Ini adalah link untuk datanya. Videonya nanti akan saya di sini juga, dan juga akan saya masukkan ke YouTube saya. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube. Akan saya berikan linknya di grup Sains Data Spasial Indonesia. Nah, ini yang belum mungkin ya.
linknya Sains Data Spasial. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, ingin melihat rekamannya lagi, link YouTube-nya bisa bergabung di grup Sains Data Spasial. Nah, ini nanti di sana akan saya letakkan link YouTube-nya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Sebentar. Oke. Ya, ini. Linknya sudah tepat. Bisa digunakan nanti. Iya, Pak. Baik, Pak Abdul Hafiz. Oh. Ya, ya, ya. Jadi begini, kalau di Quantum GIS, kan memang terbatas, Pak, kalau di Quantum. Saya rasa karena Quantum GIS sudah terintegrasi dengan Saga, dengan beberapa software terkait yang bisa melakukan proses inferensi ya, machine learning, mungkin bisa dicari di yang terkait begitu. Tetapi kalau tidak ada, kita bisa menghubungkan R dengan Quantum GIS. Jadi kita bisa mengeksekusi script R di Quantum GIS. Nah, ini menarik mungkin. Saya pernah bawakan materi terkait ini di workshop geokomputasi yang lalu, tapi belum terlalu dalam. Mungkin ke depan akan saya eksplorasi lebih jauh terkait bagaimana kita bisa melakukan analisis yang advance dengan Quantum GIS menggunakan dengan memanggil script R seperti itu. Ini menarik sekali. Itu bisa. Nah, kemudian data ini semuanya raster yang di stack. Iya, datanya raster di stack, Pak, yang ini. Saya gunakan ini sebenarnya dia raster sendiri-sendiri, kemudian saya stack jadi satu seperti itu, ke dalam satu image. Karena untuk mengambil datanya itu lebih mudah begitu kalau jadi satu. Sebenarnya bisa sih kalau sendiri-sendiri, seperti itu, Pak Abdul Hafiz. Supervised classification tertentu, iya. Kita bisa, kalau misalnya karena kita bisa memanggil script R dari Quantum GIS, kita bisa memilih saja nanti segala jenis analisis atau algoritma machine learning yang bisa dilakukan di R, seharusnya bisa diakses dari Quantum GIS, seperti itu. Sama-sama, Pak. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak dan Ibu sekalian? Jadi link datanya ditampilkan di layar, bisa di-download. Kemudian jika ingin mendapatkan link untuk YouTube-nya, bergabung di grup Telegram Sains Data Spasial. Ke depan, karena saat ini saya sedang proses mengikuti lomba yang Copa de Cobre itu, jadi nanti juga mungkin kita bisa diskusi-diskusi lagi terkait menggunakan citra satelit ya, menggunakan citra satelit untuk melihat kira-kira bagaimana potensi mineral di sebuah lokasi, terutama di Peru ya, karena lokasinya di Peru. Kalau di pegunungan Andes ya, di pegunungan Andes itu kan banyak daerah-daerah terbuka seperti itu yang di mana batuannya terekspos. Nah, itu kita bisa menggunakan satelit Sentinel-2 untuk melihatnya. Baik, tidak sampai jam 11. Mungkin kita sudah selesai sampai di akhir dari acara ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa. Jika tidak, mungkin nanti bisa ditanyakan dan didiskusikan di grup Sains Data Spasial. Nah, silakan bergabung saja. Karena grupnya masih grup kecil ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang ya kita masih perlu membesarkan grup tersebut. Tetapi di dalam grup tersebut juga kita akan sering berbagi terkait dengan perkembangan sains data spasial untuk berbagai bidang. Jadi tidak hanya di satu bidang saja, tetapi di banyak bidang seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Teguh Prasetyo sudah hadir. Wah, Pak Teguh Prasetyo ini luar biasa sekali, sudah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan saya letakkan di link itu videonya, rekaman dari acara kita pada hari ini. Dan juga akan saya buatkan YouTube-nya. Demikian. Terima kasih banyak atas waktunya.
Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, dan saya berharap Bapak dan Ibu sekalian dalam kondisi sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Selamat Pak pagi Pak Marcel, terima kasih. Sama-sama Pak. Saya pamit. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Marcel. Sama-sama Pak. Terima kasih semuanya, khususnya Pak Marcel. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih.